ini. Karena kami tahu tiap kali Tuhan hadir tengah-tengah kami, ada kuasa, kekuatan yang tidak terbatas yang sedang dilimpahkan dalam hidup kami. Malam hari ini Kau berbicara kepada kami, sampaikan pesan firman-Mu, dan buat setiap kami menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Tidak ada orang lemah di tempat ini. Setiap kami dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, sampaikan pesan firman-Mu. Jadikan tanah kami tanah yang paling subur, yang siap menerima setiap benih firman. Biar benih firman tumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Selamat malam semuanya. Kita akan buka firman Tuhan sama-sama hari ini dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Efesus 6 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Rasul Paulus memberikan surat, memberikan peringatan buat orang-orang Efesus pada hari itu. Dia berkata akhirnya atau finally, hari ini harus benar-benar engkau itu memperlengkapi dirimu. Dengan apa? Dengan kekuatan yang ada di dalam Tuhan. Bukan cuma kekuatan Tuhan, tapi dalam kekuatan kuasanya. Dalam kekuatan Tuhan dan dalam kekuatan kuasanya. Saudara, kalau kita ini kuat di dalam Tuhan, oh luar biasa, udah puji Tuhan saudara, dalam Tuhan kuat. Tapi kalau kita cuma kuat dalam Tuhan, itu masih belum komplit. Sebab kita ini perlu juga kuasa Tuhan dalam hidup kita. Sebab hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kalau engkau jadi anak-anak Tuhan yang baik, yang manis, oke, itu bagus. Tapi gak bisa kita jadi orang-orang yang sekedar manis dan baik, duduk di gereja baik-baik, gak bisa saudara. Engkau mesti punya kuasa Tuhan dalam hidupmu, amin. Sebab kuasa Tuhan itulah yang menolong kita, sedang menghancurkan semua kekuatan musuh kita. Sebab setan itu gak bisa didiamin saudara. Kalau kita gak menyerang dia, dia pasti menyerang kita. Jadi Tuhan berkata dalam hari-hari yang jahat ini, anak-anak Tuhan harus bangkit, menjadi kuat di dalam Tuhan. Tapi yang kedua, orang-orang yang punya kuasa dalam hidupnya. Kalau engkau punya dua-duanya ini, engkau jadi orang Kristen yang sangat efektif dalam hidupmu. Ada satu kata di sini yang penting yang dikatakan oleh Rasul Paulus pada orang-orang Efesus. Hendaklah engkau kuat. Dalam hari ini saudara, semua kita ini harus kuat, amin. Kita mau tidak mau menghadapi situasi yang makin jahat, yang makin buruk. Kalau anak-anak Tuhan tidak punya kekuatan, engkau akan sangat gampang dikalahkan, dihancurkan oleh musuh. Ini ayat sangat cocok dan pas dengan kondisi hari-hari ini. Engkau harus menjadi kuat. Saudara, kita ini tahu hari-hari ini. Setiap kita, saya tahu di sini juga pasti tahu bagaimana membuat imun kita kuat, betul? Setiap kali ada berita berkata berjemur di matahari, semua berjemur pasti, ya kan? Sini yang berjemur siapa, angkat tangan? Yang berjemur matahari? Oh enggak ada? Oh ada. Saya selalu mendung. Tiap kali dikatakan kalau ada matahari ayo berjemur, kita pasti berjemur, ya kan? Sebab vitamin D memberikan imun kita kuat, betul? Orang juga ngomong, mesti minum ramuan rempah-rempah yang ada jahe, yang ada ini, supaya itu panas dalam tubuh kita. Karena semua kuman-kuman, semua virus bisa mati. Kita akan minum semua ramuan-ramuan. Saya gak tahu Cirebon punya ramuan apa ini, ya kan? Ya dari jahe semua diminumin, supaya badan kita ini bagus imunnya. Setiap nasihat orang, ini ada obat yang dari Korea, yang dari ini bagus loh, menambah imun. Kita akan minum saudara. Rasanya semua obat kita minum, vitamin C, vitamin D, masukin semua. Kita berpikir imun kita harus kuat. Loh kenapa kok masih kuat saudara? Sebab hari ini hari-hari yang jahat, betul? Kalau kita mungkin gak sengaja ketemu orang yang lagi sakit saudara, bisa ketularan. Tapi kalau imun kita ini kuat, betul?
engkau ketemu dengan orang yang mungkin hari itu sakit, gak ketularan. Kenapa saudara? Engkau punya kekuatan dalam hidupmu yang melawan setiap virus. Hari ini saudara, yang kita hadapi betul ada virus Omikron mungkin. Tapi gak usah takut, Tuhan kita lebih besar dari Omikron, amin. Itu yang kita hadapi. Tapi yang lebih jahat dari itu adalah roh jahat saudara. Dan roh jahat di mana? Kita berpikir Omikron di udara berkeliaran, ya kan? Nah sampai di hidup sakit. Saudara, sadarkah saudara bahwa setan di udara juga loh, yang setiap hari mungkin bisa kita hirup loh. Tapi kalau engkau tidak punya kekuatan yang sedang kau hirup yang di udara, yang ada roh jahatnya ini akan mempengaruhi rohmu, melemahkan engkau. Tapi kalau hari ini engkau punya roh yang kuat, amin, dan engkau tahu bagaimana membuat rohmu kuat, sekalipun mungkin di udara ini dikatakan di ayat ini setan berkuasa, mungkin coba mendekati engkau, coba mungkin menguasai engkau, mengganggu engkau. Kalau di dalam ada kekuatan yang besar, kekuatan Tuhan dan kuasa Tuhan, maka itu tidak pernah mempengaruhi hidup kita. Sebab di dalam kita ada kekuatan yang ajaib, yang luar biasa. Itulah pesan Tuhan yang kuat. Harus menjadi kuat setiap kita di dalam hari-hari ini. Jasmani bagus, tapi rohani ingat, lebih kuat. Ada banyak orang yang gak urusan dengan urusan rohaninya kok saudara. Dia anggap itu alah hal yang biasalah. Urusan jasmani lebih penting, tubuh sehat lebih penting. Banyak orang gak pernah ngurusin kehidupan pentingnya kesehatan manusia rohaninya. Kalau engkau tahu bagaimana cara menyehatkan jasmanimu, harusnya saudara tahu bagaimana menyehatkan manusia rohmu. Kita harus terus berjemur di bawah matahari. Alkitab bagus berkata, "You are my sun and my shield." Engkaulah matahari dan perisaiku. Amin. Hari ini perlu setiap hari mengadakan wajahmu kepada dia, dan dia menyinari hidupmu. Dan itulah letak kekuatan. Setiap kali kau memandang kepada dia, sumber kekuatan, sumber panas di dalam hidupmu saudara, memberikan hidup kita panas terus dalam Tuhan. Kalau hatimu mulai dingin, engkau sangat mudah diserang dan dikalahkan oleh musuh. Tapi kalau hatimu terus panas, dibakar oleh api Tuhan yang kau terima setiap hari, engkau punya kekuatan yang tidak bisa dikalahkan oleh musuh. Itulah saudara yang harus kita kerjakan, yang diajarkan Paulus dalam cerita ini, dalam kisah ini. Dan dikatakan, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Semakin hari setan itu makin pintar, makin cerdas. Orang Kristen belum tentu tambah cerdas saudara, tapi setan tambah cerdas. Mereka belajar sangat banyak. Tapi kita anak-anak Tuhan seringkali kalau diajarin yang baru jengkel, marah, sesat, ya kan? Tapi setan belajarnya hebat. Dia coba tahu bagaimana hidup kita dan bagaimana menjatuhkan anak-anak Tuhan di akhir zaman. Kalau engkau gak pakai senjatanya Tuhan melengkapi hidupmu, dia akan sangat gampang memberikan tipu muslihatnya. Kata tipu muslihat ini bagus, artinya dia selalu mengawasi hidup kita, mengawasi kita. Dia observasi hidup kita. Hati-hati, dia mengamati setiap kita. Kita ini punya kekurangan apa, punya kelemahan apa, disitulah dia datang. Dan dia akan terus menyerang di area itu, supaya kita itu tidak bisa bertahan, dan kita itu bisa jatuh, dan kita bisa gagal di area yang kita lemah. Hari ini saudara suka apa? Oh, suka uang. Di area itulah dia akan terus mengganggu saudara. Karena kau mencintai uang, dia terus akan membuat mau ini, mau itu, mau ke usaha ini. Usaha itu loh saudara, punya uang gak salah saudara. Sebab itu bagus, supaya kita bisa melayani Tuhan, bisa menabur, bagus. Tapi hati kita gak boleh cinta uang. Kalau engkau itu kelemahanmu, setan akan datang kok. Terus di area itu diganggu terus. Diganggu di area itu. Supaya hatimu terus mencintai, ingin akan uang. Dan tiba-tiba yang lain sudah lupa. Engkau sudah lupa Tuhan, terlalu sibuk ngurusin duit saudara. Dan kau sangat senang. Yang lain bisa terjadi masalah perselingkuhan, masalah perzinahan. Kalau itu jadi dorongan hatimu, dia akan datang di situ. Dia akan ganggu terus saudara. Dan hari-hari ini cara setan makin lebih halus, tidak kasar. Dia sedang memberikan tipuan-tipuannya, trik-triknya yang halus, yang berbeda. Dan dia terus mempelajari.
bagaimana caranya supaya anak-anak Tuhan menjadi lemah dan bisa ditipu. Tapi kalau engkau pakai senjata Allah dalam hidupmu, pakai perlengkapannya, engkau bisa mengalahkan setiap musuh-musuh kita. Sebab musuh kita bukan darah dan daging. Gak kelihatan musuhnya, roh. Yang roh ini lawannya mesti dilawan pakai roh juga, saudara. Sebab setan itu roh, dia gak punya daging. Kalau dia roh, kalau kita pakai kekuatan daging kita, gak pernah bisa kalah. Maka harus manusia roh kita kuat. Kalau kita ini kuat di dalam kita, disitulah kita bisa mengalahkan, menghancurkan kita. Hari-hari ini mari isi hidup kita dengan semua yang menguatkan manusia roh kita. Di HTS saya mewajibkan semua pelayan-pelayan Tuhan, semua jemaat, ayo baca Alkitab 10 pasal minimal. Pendetanya juga baca kalau bisa lebih, ya kan? Ayo wajib loh. Kenapa? Firman itu dikatakan seperti apa? Pedang, betul kan? Kalau saudara masing-masing punya pedang, semua bawa pedang, betapa gentarnya pasukan setan menghadapi kita. Sebab dia lihat ini semua hebat, punya pedang yang sangat kuat, yang bisa menghabisi. Saudara, seringkali setan itu lebih tahu kekuatan kita timbang kita dewek loh. Mungkin ya saudara sini sudah baca firman yang sungguh-sungguh, engkau tuh punya kuasa kehebatan yang luar biasa. Tapi seringkali satu kelemahannya, setan bodohi kita. Kamu tidak punya apa-apa. Padahal setan itu tahu, dia ngeliat kita loh. Ini orang perlengkapannya hebat banget, ya kan? Cuma dia membodohi kita. Dia menipu kita supaya kita terus merasa aku tidak bisa apa-apa. Aku lemah, tidak punya ini. Jangan. Hari ini bangkitkannya dalam saudara, amin. Bahwa saudara itu punya semua yang ajaib, yang luar biasa. Tinggal hari ini kau menyerang setan ketika dia mulai mendekati hidupmu dengan tipuan-tipuannya. Kita ini hari-hari ini harus kuat. Salah satu untuk menjadi kuat adalah hendaklah engkau penuh dengan firman. Ketika firman di dalam hati kita, baca saudara firmannya. Setelah dibaca jangan berhenti, dipraktekkan. Itulah kekuatan anak-anak Tuhan ketika dia membaca firman dan mulai mempercayai dan mempraktekkan firman. Itulah letak kekuatan yang sangat hebat buat kita supaya bisa mengalahkan setiap penguasa-penguasa, penghulu-penghulu yang gelap ini melawan roh-roh jahat di udara. Jangan sampai kita ini ketipu sama setan. Saya baca sebuah cerita bagus tentang di Afrika, saudara. Orang Afrika satu kali ada seorang yang kerja di taman safari di Amerika. Dia hari itu pengen menambah koleksi taman safarinya dengan monyet dari Afrika. Tapi orang ini berkata, ini menangkap monyet susah banget, angel banget tangkapnya. Karena itu monyetnya cerdas. Dia kumpul, kalau dideketin dicoba jebakan, lari selalu, lolos. Dia susah banget. Dia datang ke Afrika, tanya bagaimana ya cara menangkap itu. Orang Afrika bilang, aku tahu caranya. Gimana? Monyet ini sudah aku selidiki. Monyet-monyet yang seperti ini, dia sukanya dengan biji-biji melon. Tahu melon ya? Biji-biji melon, dia suka banget. Kami pernah pekerjakan dan dia suka. Kami tahu cara menangkap mereka. Maka harus diambillah sebuah tempat yang seperti buah melon, dilobangin melonnya sedikit sebesar tangan monyet, dilobangin dan ditaruhlah, diikat melonnya. Kemudian monyet itu waktu dia pencium bau buah melon itu, dia datang turun dan dia mendekati buah melon itu. Dia masukkan tangannya ke lubang di tempat buah melon yang bolong itu. Tapi cuma cukup satu tangan masuknya. Waktu dia masuk, dalamnya kan penuh biji, dikerok sama dia, sama monyetnya, ditarik keluar. Waktu tarik keluar, bisa keluar gak tangannya? Gak bisa, sebab lubangnya kecil banget, pas tangan gini. Kalau tangannya digenggam gini, narik, gak bisa keluar, stuck, mandek tangannya. Tapi monyet itu hebat, dia gak mau ngelepasin karena dia pengen biji melon itu tetap dipegang, gak dilepas. Kalau dia pinter, dilepas aja, dia lari, lolos ya kan. Tapi monyet itu waktu dia masukkan tangannya, dia genggam biji-biji melon, dia pengen banget itu, dia gak mau ngelepasin. Disitulah pemburu itu datang, dilemparin sama jala, ketangkep. Sebab apa? Biji melon yang di tangannya itu yang memerangkap dia. Setan sama kita tahu, dia mengobservasi hidup kita, di mana letak kelemahan kita, di mana kita bisa jatuh.
Di situ dia akan datang dan dia memberikan tawaran-tawarannya. Kayaknya tidak bahaya kok. Tapi ketika engkau sedang masuk ke dalamnya, tiba-tiba diperangkap dan kau tertangkap hidupmu. Jangan ada orang di sini yang diperangkap oleh setan. Sebab memang dalam hari-hari ini dia sedang kerja dan dia sedang melemahkan begitu banyak orang. Dia sedang menjatuhkan begitu banyak orang. Tapi kalau engkau tuh waspada dalam hidup saudara, engkau akan aman. Rasul Paulus tulis pada orang Efesus, hati-hati. Orang Efesus, kamu hati-hati. Jangan sampai kamu terjebak dan kamu mengalami semua yang buruk. Sebab setan memberikan jebakan-jebakannya. Paulus berkata apa? Berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Kalau engkau mau menang, engkau pakai senjatanya. Satu, yang pertama, ikat pinggang kebenaran. Kenapa jadi senjata yang sangat kuat kebenaran itu saudara? Sebab setan gak punya kebenaran, betul? Setan itu bukan benar loh saudara. Dia pura-pura benar. Dia mencontoh seperti benar tapi enggak. Dia menyesatkan. Tapi setan tidak punya kebenaran. Setiap kali engkau punya kebenaran dalam hidupmu saudara, engkau bertanya kepada Tuhan, aku mesti ngapain Tuhan? Langkah-langkahku, perbuatanku, semua yang kerjakan di dalam kebenaran. Disitulah setan kalah. Sebab dia gak pernah bisa memasuki area itu. Sebab engkau dalam kebenaran. Sebab dia adalah penyesat. Dia gak pernah bisa tahan ketika ada orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Tiap kali engkau benar di hadapan Tuhan, engkau sedang mengalahkan dan menghancurkan rencana setan. Hari ini saudara, rindukan hidup dalam kebenaran. Alkitab ini tuntunan yang paling bagus untuk engkau tahu setiap jalan-jalan hidupmu, setiap langkah-langkah hidupmu. Alkitablah tuntunannya. Tiap kali kau membaca, engkau belajar ngomong, Tuhan, ajari aku kebenaran. Nanti saudara akan diajari kebenaran. Sehingga engkau bisa jalan dalam jalan yang tepat di hadapan Tuhan. Loh saudara, kalau kita itu dalam kebenaran enak. Saya pernah ke Bandung saudara, dari Semarang. Saya itu jalan ke Bandung ya ingat-ingat lupa saudara. Sebab memang kalau dari Semarang setelah Cirebon terus naik itu ada belokan ke kiri, betul? Jalan tol itu. Dan itu menjengkelkan belokannya. Sebab tidak ada tandanya. Betul lah? Nek orang Cirebon mungkin tidak tersesat ya. Sebab saya orang Semarang yang jarang-jarang ke Bandung. Setiap kali mau lewat situ itu saat yang paling deg-degan. Saya tuh pernah lolos saudara. Itu belokannya saya tidak belok, saya lurus. Aduh, ya itu kan repot saudara. Nah itu nanti keluarnya di mana? Kan cukup jauh keluarnya, baru harus muter lagi ya kan. Kalau kita jalan yang benar, langsung ambil kiri, wah sampai kita. Tapi kalau engkau sesat saudara, salah jalan, harus muter loh saudara. Setiap kali engkau jalan dalam kebenaran, engkau akan cepat mencapai target tujuan Tuhan. Tapi kalau kau di luar kebenaran, itu yang membuat banyak orang mesti muter-muter. Kok lama ya? Kok gak nyampe-nyampe? Karena kau salah jalan saudara. Minta ke Tuhan, tuntun aku di dalam jalan kebenaran. Nanti engkau cepat sampainya saudara. Apa yang kau inginkan, yang kau rindukan, setiap visi, apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu bisa nyampe dengan cepat. Sebab engkau di dalam kebenaran. Kami di Semarang pernah ngalami saudara. Sekian tahun yang lalu mungkin saya pernah cerita waktu yang lalu. Ketika kami mulai disuruh Tuhan membangun rumah shalom, panti asuhan, suruh bangun sekolah, bangun kantor. Kami tuh nyaris salah. Sebab yang kami pilih kebenaran kami sendiri. Itu bahaya saudara. Kita manusia punya kebenaran dan Tuhan punya kebenaran. Kebenaran kita tidak boleh diikutin. Sebab kebenaran kita itu semu bukan asli. Kebenaran Tuhanlah yang asli. Ketika kami membangun gak punya duit, gak cukup duit. Hikmat berkata, wes gak usah dibangun 3 tingkat, 4 tingkat, stop. 1 aja. Itu kebenaran kami. Lu bener saudara? Bener gak? Kalau gak punya duit, bangun 4 tingkat, pas setingkat, duitnya tidak ada loh. 1 aja, ya toh? Loh itu benar gak saudara? Loh benar, siapa yang bilang salah? Tapi kebenaran Tuhan lain berkata, bangun, aku yang akan memberkati walaupun gak punya duit. Itu kebenaran Tuhan. Saudara mau milih mana? Kebenaran kita atau kebenaran Tuhan? Itu yang susah loh saudara. Menurut kita yang paling bijaksana, paling hebat, yang bangun 1 tingkat. Duitnya gak ada. Kalau engkau mengerjakan itu, maka engkau akan cuma dapat 1 tingkat.
Dan tingkat kedua, tingkat ketiga, 4 tidak pernah engkau miliki. Kenapa orang Kristen gak bisa mencapai maksimal hidupnya? Sebab yang sedang kita kerjakan kebenaran kita. Loh, gak salah saudara, sepertinya tidak salah. Tapi engkau tidak bisa mencapai apa yang maksimal. Kita diajarin mencapai apa yang maksimal, betul? Mau tidak mau, tanggalkan kebenaran kita. Dan belajar minta Tuhan, turunkan kebenaranmu. Supaya hidupku ini bisa maksimal Tuhan. Bisa maksimal Tuhan. Itu loh yang paling bagus. Ketika pertama kali HTE belum punya gedung gereja, Bahtera, Bu Nani, Bu In kasih nubuatan. Nanti bakal dikasih gudang. Itu nubuatannya. Nanti akan dikasih gudang sebagai gerejanya. Saya mendengar itu, saya merespon. Saya cari gudang kemana-mana. Gudang minyak, gudang apa, gudang-gudang tua, tak lihatin semua. Tapi harganya itu mahal banget saudara. Bermiliat-miliat, belasan puluhan miliar. Dan tidak mampu. Loh Tuhan, ini hamba-hambamu kok semua ngomong gudang. Nah ini tak cariin gudangnya tidak ada yang murah. Ya memang tidak ada saudara. Mana ada gudang 1000 meter murah, tidak ada kan? Semua mahal. Sampai saya itu akhirnya menyerah. Ya sudah Tuhan, aku sudah merespon loh Tuhan. Ini kebenaran-Mu berkata gudang, sudah tak lihat semua di Semarang. Ada barangnya, banyak gudang itu saudara, yang dijual. Tapi yang tidak ada duitnya saudara. Gudangnya ada betul, duitnya tidak ada. Saya sudah diam, sudahlah. Tidak ada, tidak mampu, saya berdiam diri Tuhan. Engkau mau apa? Ada orang tiba-tiba datang ke rumah saya satu pagi. Datang ke rumah, Pak Victor, ada tempat bagus mau dijual. Mau lihat enggak? Ayo lihat. Jadi antar ke tempatnya. Waktu saya lihat tempatnya, wah saya senang saudara. Dan saya kagetnya apa? Gudang. Gudang baru lagi. Dia bilang, Pak ini gudang baru ada sekian, ada 6 gudang. Belum pernah dipakai dan mau dijual semuanya. Waduh cocok ini bagus. Ini sudah pas dengan nubuatannya. Tapi sekali lagi duitnya tidak ada saudara. Tapi saudara, percayalah dengan kebenaran Tuhan. Saya pegang dalam hati Tuhan, gudang aku percaya. Masa engkau ngomong dengan hamba-hambamu dan bohong, tidak mungkin. Saya percaya. Dan hebatnya adalah yang punya berkata, Pak kalau Bapak mau ngambil, tak diskon 1 gudang 1 miliar potongannya. Dan hari ini boleh ambil kuncinya, bayarnya kapan-kapan, ambil sih kuncinya. Saudara, langsung hari yang sama orangnya nelpon saya, tidak kenal saya loh. Telepon saya, langsung dipotong 1 miliar 1 gudang. Mau ambil berapa Pak? 2, 3, ambil 2 dulu. Akhirnya 3. Jadi masing-masing potong 1 miliar. Kasih kunci ini kuncinya. Loh gimana bayarnya? Nanti saja, masuk dulu. Dan akhirnya kami bisa masuk saudara. 2 tahun lunas semuanya. 3 gudang. Padahal saudara gak punya duit tuh saudara. Bener gak punya duit. Bener. Teman-teman tahu semua. Wong baru merintis gereja duitnya sopo. Tidak ada. Tapi Tuhan itu menunjukkan. Percaya enggak dengan kebenaran Tuhan? Percayalah. Saya pegang gudang. Betul. Bukan gudang tua. Tapi gudang baru grace. Yang belum pernah dipakai. Baru. 3 gudang semuanya baru. Nah Tuhan, Engkau itu ajaib ya. Makanya saudara, senjata yang paling hebat kebenaran. Miliki dalam hidupmu. Bukan kebenaran saudara loh. Kebenaran Tuhan. Tapi kita itu jujur manusia. Kita itu istilahnya suka ngeyel. Ini loh pendapatku, ini keinginanku, ini aku. Dan kau terlalu banyak mempertahankan kebenaranmu. Hari ini bagus. Taruh kebenaranmu sendiri. Tuhan, Engkau mau apa? Kalau dia bertindak, dia yang akan menyelesaikan semua dengan ajaib. Amin. Tapi yang ini tuh tidak bisa diceritakan. Harus dialami. Amin. Kalau cuma dengar cerita toh ini, oh iya, kurang. Sampai engkau tuh ngalamin saudara. Makanya engkong juga tuh bagus. Selalu ngomong-ngomong, ngalami ya kan. Dengar khotbahnya tuh ngalami tuh. Dengar khotbah seneng, enak ya khotbahnya ngalami. Lewati saudara, itu bagus. Di situ engkau bisa mengerti sungguh-sungguh. Jalan dalam kebenaran Tuhan kayak apa. Dan di luar kebenaran kayak apa. Ngalami.
Itulah yang membuat kita ini sangat kaya. Kita sangat kaya. Sebab kita itu ngalami, saudara. Orang-orang di Semarang itu pada rebutan. Tiap kali dengar orang datang ke Semarang, aku ini mengambil warisan Pak Petrus Agung. Saya juga ngomong, ya wes ambil lah, aku ya udah berhak ya kan. Saya yang ngambil warisan, saya ngambil. Orang pada rebutan ngambil warisan. Saya bilang, Pak Victor ngambil apa? Aku tidak ngambil apa-apa. Aku tuh ngambilnya hanya setiap pelajaran rohani yang hamba Tuhan ini pernah berikan sama saya. Tiap kali dia duduk sama saya, dia kasih nasihat sama saya, Vic harus gini ya. Iya Pak. Vic gini ya. Iya Pak. Waktu itu sekedar kata-kata yang dia berikan buat saya. Tapi hari-hari ini kata-kata itu hidup. Dan begitu saya kerjakan berhasil. Setiap perkataan hikmat yang diberikan. Saya bilang, kamu dapat warisan apa? Warisanku cuma kata-kata tok. Tapi kata-kata yang disampaikan dengan hikmat Tuhan itu, kalau engkau simpan di sini, jangan disimpan tok. Tapi kau mulai belajar melakukan sesuai firman Tuhan. Itu akibatnya ajaib, saudara. Amin. Sebentar, warisanku cuma satu, cuma nasihatnya, kata-katanya. Setiap kali dia bareng sama saya pergi kemana, duduk di meja makan, dia ngomong satu kata, tak simpen di sini. Tuhan, biarkan ini Tuhan, aku kerjakan warisan ini. Dan itu ternyata ajaib, saudara. Kalau kau mau mengerjakan setiap perkataan hikmat dari seorang hamba Tuhan yang sesuai dengan firman dikerjakan, efeknya, akibatnya sangat luar biasa. Kebenaran kita miliki. Ketika dibilang tentang kebenaran, dia berkata itu seperti berikat dengan kebenaran. Tapi yang kedua dikatakan baju sirah keadilan. Adil. Kata adil dalam bahasa Inggrisnya integrity, integritas. Kekuatan yang kedua yang Tuhan berikan sebagai senjata untuk orang-orang Kristen, integritas. Loh, apa itu integritas? Luar dan dalam sama, saudara. Luar kita dan dalam kita itu sama. Inilah kita yang asli. Kalau orang lihat dari luar seperti ini, dalam kita juga seperti itu. Itu integritas. Setan enggak, saudara. Setan dalamnya penuh dengan tipu muslihat, dalamnya kejahatan, luarnya kelihatan manis dan bagus, saudara. Itu setan. Selalu manis di luar. Dia enggak punya integritas. Setan enggak pernah ngomong aku datang membunuh, enggak akan. Dia pura-pura aku datang memberikan kehidupan, padahal dalam hatinya setan dia pengen membunuh. Betul? Itu setan. Hari-hari ini kita lihat lagi ada berita. Saya kadang-kadang lihat berita, saudara. Berita penipuan, saudara. Terus orangnya lagi mau dipolisikan, mau kena hukuman 20 tahun penjara, ya kan? Apa namanya? Trader terus, saudara. Ya kan? Trader. Yang diomong ini beli saham. Ternyata setelah diselidiki polisi bukan jual beli saham, saudara. Ternyata itu perjudian online, ya kan? Beritanya. Waktu orang itu menawarkan dan itu korbannya banyak banget, saudara. Uang mereka ratusan juta, ada yang mungkin miliaran uangnya. Ditawarin, masukkan di sini. Kalau engkau masukkan, nanti kau bisa mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Cuman masukin 10 juta mungkin, nanti bisa dapat 100 juta. Masukin uangmu sekian, nanti berlipat kali ganda. Bagus ini, masukin. Ini melipat gandakan uang yang sangat cepat. Saudara, jangan percayalah. Di sini semoga tidak ada yang kena lah. Semoga tidak ada di orang-orang Sion yang peka-peka ini masuk kena keterlaluan. Jangan mau. Itu tipuannya kan enak mentok. Orang pengusaha itu tahu kok. Orang yang berusaha dengan setengah mati itu kerja. Perusahaan-perusahaan itu untungnya berapa toh? Ada yang 20%, 30%, 40% ya kan? Nek sampai 100%, buahkan itu 1000%, yang 10 kalinya keuntungannya. Kayak 10 juta dapat 100 juta, itu gak masuk akal, saudara. Waktu ditawarkan manis gak, saudara? Wah, manis banget. Udah masukin uangnya, gak apa-apa kok. Nanti untungnya banyak loh ini. Bulan pertama dapat, saudara, mungkin, ya kan? Seneng, wah, dapat. Padahal uangmu dewek dikembaliin. Setelah itu sisanya hilang. Dan akhirnya banyak orang menghadap polisi. Kami ketipu. Loh, kalau sana menipu, kita nggak mau ditipu, bisa nggak, saudara? Sana promosi bagus, ayo ikut. Kalau kita nggak mau ikut, ketipu nggak? Enggak lah. Yang salah, yang bodoh juga yang mau ikut, betul? Sana memang setan sama. Dia akan terus dengan tidak punya integritas. Dia menawarkan semua yang hebat buat kita.
Tergantung kita. Kalau engkau kuat dalam Tuhan, engkau tahu tipuannya. Tidak, aku tidak mau ikut. Itulah kenapa kita diajarin peka suara Tuhan. Loh betul, itu pelajaran paling penting di akhir zaman. Peka dengar suara Tuhan. Sebab setiap langkah kita, kalau kau dituntun oleh Tuhan setiap hari, tanya Tuhan, ngomong sama Tuhan, nanti kau dituntun tidak mengalami salah langkah. Loh betul, tanya Tuhan. Pak, aku tidak peka. Lu mas saudara tidak peka. Wong Bu Nani itu punya karunia kepekaan. Harusnya anak-anaknya semua punya kepekaan, ya kan? Loh saya aja yang kurang peka ini saudara. Diajari Tuhan kepekaan. Loh betul, saya aja. Jujur, orang Semarang dari zaman dulu, dari HS tuh, Holy Stadium sampai sekarang, kami itu sebenarnya kurang peka-peka loh saudara. Jujur saudara. Karena kami itu tidak ada yang peka-peka banget saudara. Mahanaim hebat peka, Sion peka, tapi kami itu kurang sebenarnya saudara. Tapi kami punya satu kelebihan, maksa Tuhan, Tuhan mau ditolong Tuhan. Kalau kami tolong ini tidak peka, kami terjebak terus, ya kan? Kami itu cuma maksa. Dan kalau engkau merindukan, menginginkan Tuhan, dengar suara Tuhan, Dia akan tuntun saudara, dituntun saudara sama Tuhan, sehingga tidak mengalami apa? Kesalahan. Saya ingat satu kali saudara, saya ini memang suka jazz saudara. Jadi tiap kali saya itu pergi, dulu, sekarang tidak bisa pergi-pergi saudara kan. Dulu ke luar negeri itu tiap kali pergi, saya itu akan cari toko, kalau saya lihat, wah bagus, saya akan beli saudara. Satu kali saya datang, saya kemana ya, Turki kelihatannya, Turki atau kemana. Sampai di sana, saya itu datang ke mall, lihat, wah kok bagus ya. Saya lihat jasnya bagus, tak pasin cocok, wah enak dipakai. Ya sudah, saya beli saudara. Habis pulang ke hotel. Di tengah jalan ada suara muncul dalam hati. Jas yang kamu beli itu kamu sudah punya. Mosok. Tapi itu suara muncul lagi. Kamu sudah punya. Saya tidak percaya. Saya ingat-ingat. Saya punya gak jas gini ya? Loh Pak Victor punya jas berapa? Rahasia, tidak boleh tahu. Sampai jadi saya lupa kalau saya tuh punya barang itu saudara. Tapi Tuhan ngomong di sini, kamu punya. Itu ngomong sampai 2-3 kali. Saya bilang sama mobilnya, tolong dibalik mobilnya, balik ke mall. Diputarlah, balik. Saya kembalikan jas itu, saya nyari model lain, warna lain, tak ambil, saya pulang. Betul, sampai di Indonesia, tak lihat. Hehehe, betul, sudah punya saudara. Sudah punya loh. Loh Tuhan itu ya, urusan kecil loh saudara, Dia ngurusin loh. Loh saya tanya, ngapain ngurusin jas? Tak tanyai, itu kurang kerjaan Pak Tuhan? Tidak. Satu kerinduannya, supaya kita tidak bersalah, tidak salah pilih, salah langkah. Dia pengen setiap kita jalan dalam kebenaran. Apakah engkau merespon dengan suara kecil itu? Saya belajar, ya Tuhan, tak balik wis, tak tukar yang lain. Dan saya tidak menyesal. Kalau enggak punya dua ngapain saudara? Persis, eman-eman uangnya, ya kan? Mosok punya dua, kembar lagi. Saya bilang Tuhan, engkau itu luar biasa ya. Saudara, Dia menuntun kita bahkan dalam perkara kecil, apalagi perkara-perkara besar. Mengapa kita tidak terus minta Tuhan beri ketajaman kepekaan menghadapi hari-hari yang tidak baik ini. Yang ketiga saudara, kakimu berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Hari-hari ini perlu banyak orang di luar sana yang perlu Injil damai sejahtera. Betul? Semua ketakutan. Inilah waktu yang paling bagus ngomong tentang damai sejahtera. Dunia tidak punya damai sejahtera. Kita ini punya banyak loh saudara, berlimpah-limpah. Pak, aku ketakutan. Nah ada yang salah saudara ya kan? Nah sampai saudara yang di dalam Tuhan ini, dalam gereja ketakutan terus, ada yang salah saudara. Sebab harusnya kita ini punya Injil damai sejahtera di hati kita. Apa efek firman Injil yang kita dengarkan selama ini? Memberikan ketenangan dalam hati kita. Kalau itu belum terjadi, ada pertanyaan. Ada apa dengan saudara? Kok hatimu tidak tenang? Ada apa? Ada yang salah toh ya kan? Sebab ini Injil damai sejahtera. Harusnya kita punya dalam hidup setiap kita. Setiap kali kau membaca firman, harusnya damai sejahtera muncul. Smith Wigglesworth,
Dia ngomong selama dia hidup. Dia ngomong, aku tidak izinkan koran masuk ke rumahku. Yuk, kenapa kok koran gak boleh ke rumahnya Smith? Karena aku tahu koran isinya kabar yang menakutkan. Betul? Hari ini ibu-ibu juga pada pusing ya. Mungkin sudah berubah ya. Ini minyak tidak ada di mana-mana. Wah, ibu itu kalang kabut. Bapak-bapak tenang ya kan. Kita bilang udah direbus aja ya kan. Tapi ibu-ibu kan gak bisa. Masa buat pisang gak digoreng, pisang goreng tapi direbus ya kan gak bisa. Ibu-ibu yang paling repot ya kan. Cari ke sana, gak ada. Waduh, gimana ini? Akhir zaman, minyak udah gak ada. Tenang saudara, bukan akhir zaman. Ada yang nyimpen saudara ya kan. Kita masalah gitu udah bingung saudara, ya kan? Langsung koran mengabarkan itu. Deg-degan, minyak tidak ada. Kedelai naik, tempe mahal. Aduh gimana ini ya? Semua berita yang disajikan itu berita yang menakutkan. Kelihatannya loh saudara, semakin menakutkan berita, semakin digemari. Betul enggak? Kalau makin ngeri beritanya, kita dibaca penasaran, betul? Berita yang kita mendengarkan, yang kita dengar hari ini, seringkali tidak membuat iman bertumbuh. Tapi itu banyak kali merampas, mencuri damai sejahteramu. Jujur, kalau engkau lihat Jawa Barat menduduki ranking ke-1, ranking kedua yang kena sakit ini ya kan? Ayo lihat berita itu deg-degan enggak? Coba kalau tulis Jawa Barat paling rendah, sedikit banget. Tenang. Tapi begitu kau baca berita Jawa Barat juara 1. Nah juara 1 kebersihan puji Tuhan ya kan. Ini juara 1 paling banyak yang sakit. Saya mau tanya, hati deg-degan enggak kira-kira saudara? Aduh gimana ya? Kalau nanti pegawai kena, kalau ini teman kena, deg-degan. Berita yang dari dunia membawa ketakutan. Tapi firman ini saudara, Injil damai sejahtera. Tiap kali kau baca Alkitab yang muncul damai sejahtera, jangan takut. Kalau minyak tidak ada, Tuhan tetap memelihara. Tuhan bisa membuat dari minyak yang sedikit, yang punyanya janda, tepung sedikit, punya janda itu tetap tidak habis-habis, dilipat gandakan. Kira-kira tenang tidak hatinya? Tenang. Kita ngomong, tidak urusan. Minyak mau tidak ada, tidak takut. Aku percaya Tuhan akan pelihara hidupku. Karena kau baca firman. Karena itu hati-hati yang kau masukkan dalam hidupmu hari ini. Apalagi ini banyak ibu-ibu lihatannya ya kan. Ibu-ibu di sini takut dengan minyak? Tidak ada yang takut ya kan. Tidak usah khawatir. Kami tidak takut. Kami percaya Tuhan akan mengatur semua dengan sangat baik. Kenapa kau bisa punya damai sejahtera? Waktu kau membaca firman. Ini isinya semua janji yang ajaib. Yang tidak menakutkan kita. Membahagiakan kita. Memberikan ketenangan. Ingat. Bawalah Injil damai sejahtera. Harusnya kita jadi agen-agen pembawa damai sejahtera. Kalau orang di luar sana ketakutan, pelanggan kita mungkin datang ke toko kita, aku takut Ci, kayak gini. Tenang, kalau engkau percaya Yesus, kita dijagain, dilindungi, menenangkan orang lain juga. Amin. Harus kita punya dan kita ucapkan di mulut kita, memberi damai sejahtera. Setan punya gak damai sejahtera? Tidak punya. Setan tidak punya damai sejahtera. Dan dia tidak bisa pura-pura punya damai sejahtera. Saya mau tanya, kalau saudara satu kali doling berdoa di daerah yang angker, bisa ngerasain hadirat Tuhan enggak? Aduh hadirat Tuhan, bisa enggak? Hadiratnya apa? Ini semua bulu kuduk kita mengkorok naik toh, ker ya toh. Teman-teman saya yang di Semarang muntah-muntah saudara, lu betul? Ketika mereka datang ke sebuah daerah, mereka mengalami muntah-muntah. Kadang-kadang itu yang kita bisa tahu saudara. Saya punya cerita lucu saudara. Satu kali istri saya mimpin sebuah doling, doa keliling di sebuah tempat yang angker banget di Semarang. Dia mimpin. Mereka semua masuk ke tempat itu saudara. Itu gedung tua yang cukup angker di Semarang. Semua baris masuk para pendoa gagah-gagah. Waktu mereka masuk sekian langkah, tiba-tiba ada satu ibu nangis. Dia nangis. Saudara, biasa. Unit reaksi cepat. Muncul semua. Apa diambil? Tumen garam dilemparkan ke ibu itu. Itu ibu dibuasain, disiram tumen, kasih garam. Semua beberapa orang mundur berkata, aduh, ibu ini aja yang sakti peka dengan Tuhan kerasukan. Apalagi kita yang orang biasa ini. Semua langsung mundur. Tapi yang pendoa-pendoa yang berani langsung tumen bereaksi. Disiram kasih garam. Kasih tepung macam-macam. Saudara bayangkan.
Terus ditanyain, Bu kamu apa? Aku lihat banyak jiwa-jiwa terbelenggu. Sudah walah bu, tak pikir kerasukan kowe. Tapi telat, bayangkan. Tumben, tepung, garam, jadi rupanya itu malah medeni orang loh saudara. Tapi saudara kalau datang ke tempat-tempat angker saya tanyain, bisa ngerasain hadirat Tuhan enggak? Kita ngerasain hadirat setan, betul? Kalau setan datang mengganggu kita, sejahtera enggak saudara? Tidak mungkin. Pak, aku datengin setan sejahtera. Ada apa dengan saudara ya kan? Lah kok ketemu setan malah sejahtera? Loh saya itu tidak apa-apa ya Pak, nek ketemu setan sejahtera. Saudara jangan-jangan temennya. Ya toh? Loh ya. Loh, ya. Kalau sampai saudara itu tidak bisa ngerasain ini angker, ini mengerikan, saya ada tanda tanya saudara. Kok bisa dia bisa ngerasain? Sebab setan punya hadirat, betul? Dan hadiratnya jahat, tidak ada damai sejahtera. Tapi kalau Tuhan yang datang saudara, apa yang kau rasakan? Damai, nangis. Ya toh? Sekalipun engkau dalam kondisi yang sangat sukar, sangat berat. Kalau Tuhan hadir menjumpai engkau tahu Tuhan datang, nangis. Walaupun dalam kondisi yang berat dan susah, betul? Engkau tahu Dia berikan damai sejahteranya turun dalam hidup saudara. Dan tidak bisa ditipu. Tuhan gak bisa ditipu. Tuhan tidak bisa datang dengan hadirat angker, gak bisa. Dia datang dengan hadirat kudusnya. Dan setan tidak bisa berpura-pura dengan hadirat kudus, hadirat yang penuh damai sejahtera. Tidak bisa, sebab setan tidak punya damai sejahtera. Betul? Kita ini anak-anak Tuhan semua, harusnya pembawa damai. Orang akan tahu, ini orang datang memberikan ketenangan. Tuhan ada di dalam hidup orang itu. Amin. Ini senjata kita yang setan tidak punya. Damai sejahtera. Di mana kita ada, kita membuat semua yang kacau, yang berantakan damai. Jangan sampai terjadi semua tenang, kita datang kacau. Nah, ada apa? Harusnya engkau datang pembawa damai sejahtera. Ayat 16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Iman itu senjata yang sangat kuat yang kita punya. Untuk apa? Melawan panah api dari si jahat. Saudara, punyailah iman yang kuat. Dalam hari-hari ini saudara mesti punya iman yang kuat. Ketika ekonomi sedang diguncang, semua sedang bergoncang. Kalau saudara mendengarkan nubuatan-nubuatan beberapa hamba-hamba Tuhan, saya itu rajin dengar khotbah saudara. Ada nubuatan dari hamba Tuhan di mana saya dengerin. Saya dengerin khotbah hamba Tuhan tak dengerin. Beberapa bernubuat ini masa yang sukar. Ada apa di bulan Februari, ada apa di bulan Maret, saya dengerin semua. Aduh, ngeri-ngeri saudara. Ekonomi akan ada devaluasi, barang akan mahal semua dinaikkan, uang akan tidak berharga, macam-macam terjadi. Di saat seperti itu saudara, engkau harus punya iman yang kuat. Amin. Harus punya iman yang kuat. Sebab setan akan menyerang iman kita dengan panah api. Dia manahin kita kok saudara. Panah api itu untuk apa saudara? Kalau sebuah kota yang berkubu itu loh, kota berkubu yang kuat banget, yang mau ditembus gak bisa, maka musuh akan manahin panah api masuk kota itu. Kalau saudara pernah lihat film-film Cina, film apa itu ya? Itu akan di panah api masuk, dung, di tempat di mana panah api jatuh dia akan bakar. Dan nanti kota itu yang ketutup dibentengin kuat tetap bisa kalah dan hancur. Sebab apinya dilemparkan masuk ke dalam, bakar semua. Panah api, sebab setan berkata, ini kuat banget pertahanannya. Tak tembak pakai panah api ya, lemparin satu-satu. Terus menyerang. Tapi kalau engkau tuh punya iman saudara, setiap kali setan melemparkan panah apinya, engkau tuh punya air, mati. Tiap kali dilempar, mati. Sehingga semua yang setan ngomong, gagal saudara. Setan itu paling senang black campaign. Apa tuh black campaign? Kampanye jahat. Dia tuh gak punya kebaikan. Dia gak punya kasih. Dan bagaimana caranya? Dia akan ngomong tentang keburukan Tuhan. Dia akan ngomong semua tentang kejelekan Tuhan. Dia omongin. Bagaimana caranya? Panah api masuk dalam hidup saudara. Dia akan ngomong, lihat nih, kamu udah berdoa ya? Udah sungguh-sungguh berdoa. Belum dijawab doamu. Tuhan jahat sama kamu. Kalau gitu kira-kira saudara, hatinya teriritasi enggak? Hah? Yang sudah berdoa berbulan-bulan belum dijawab Tuhan.
setan akan datang dengan panah apinya. Tuhan belum menjawab doamu. Kira-kira Tuhanmu baik enggak? Akan dikasih pertanyaan kayak gitu. Pasti hati mulai goyang. Iya ya, Tuhan kok jahat ya? Aku udah berdoa sungguh-sungguh loh. Sampai datang ke ruang doa sana loh. Kok lu dengar ya? Dia jahat. Nanti lagi, lihat temanmu diberkati loh. Dia sukses loh, lihat. Dia punya tokonya larisnya bukan main. Kamu tokomu sepi. Tuhan gak sayang kamu. Panah kedua masuk. Iya ya, Tuhan gak sayang ya. Yang saya diberkati kok enggak ya. Nanti yang ketiga, lihat tuh. Dia sukses. Pinter anak-anaknya, anak-anakmu bodoh-bodoh. Iya ya. Saudara, kalau tiap kali panah api turun dalam hidupmu. Masuk terus panah apinya. Kira-kira hancur gak hidup saudara? Hancur. Setan tidak bisa berbuat kebaikan. Dia punya satu cara. Dia jelek-jelekin Tuhan. Supaya dalam hidup kita berpikir Tuhan jahat dan Tuhan jelek. Kalau setan tidak punya kebaikan saudara, jelek semua. Dia nggak bisa promo dirinya saudara. Setan nggak pernah promo, aku baik loh, nggak pernah. Cara setan, dia menjelek-jelekan Tuhan. Dengan semua kejadian dalam hidupmu, dia akan panah api terus. Tapi kalau engkau punya iman, beda saudara. Di setan berkata, dia belum mendengar doamu, Tuhan jahat. Kau bisa ngomong, tidak. Alkitab berkata, kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, doa orang benar akan didengar Tuhan. Engkau patahkan panah api dari setan. Takkan tidak. Tuhan akan memberikan waktu yang baik, yang tepat. Menjawab doaku. Disitulah hidupmu kuat kembali. Betul? Kalau engkau punya iman. Iman ini loh. Engkau mematahkan, memadamkan setiap panah api dari setan. Kristen, miskin. Yang itu loh, yang tidak Kristen. Saudara melihat, kaya banget. Apa Tuhanmu? Sakit hati gak saudara? Sakit. Di keluarga mungkin lagi kumpul. Imlek-imlek, ya kan? Pakai-pakai gitu. Lihat nih kumpul keluarga semua. Ini loh Kristen paling miskin, paling susah. Gimana rasanya saudara? Terpukul kok? Ya Tuhan. Mending aku udah jadi Kristen ya. Saudaraku yang gak Kristen diberkati kok. Itu menyakitkan kita. Dan itulah setan tembakkan dalam hidupmu terus. Punyakah kau perisai iman yang menangkis mengenai setan? Diam setan. Sebentar lagi dia berkati aku lebih dari segala-galanya. Amin. Kalau engkau bisa seperti itu saudara, engkau jadi orang-orang yang menang saudara. Yang satu ini harus engkau punyai perisai iman memadamkan semua panah api dari si jahat. Hari-hari ini kudu punya, harus punya ini, perisai ini. Jangan kelolosan, terima ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan yang membungkus pikiran kita. Sebab setan masuk di pikiran terus. Nembakin macam-macam di pikiran kita. Pikiran tempat yang paling bagus. Setan untuk menyerang kita saudara. Kalau kita gak kasih ketopong, gak ditutupin pikiran kita. Dengan firman Tuhan. Dengan semua apa yang dari Tuhan. Dia akan menyerang pikiran kita. Pikiran akan dibuat macam-macam. Lihat, kamu ini kok sudah mulai lehernya gatal-gatal, ya kan ya? Aduh, katanya gejala cik, katanya kalau gejala gatal-gatal itu kita kena Omikron, ya kan? Kita langsung deg-degan toh? Udah langsung macam-macam pikirannya. Aduh, kalau kena Omikron gimana ya? Nanti kita mati gimana ya? Langsung gitu ya toh? Duh, dari pikiran dulu kan? Kalau nanti ada apa sedikit, bersin sekali. Nah, aku bersin-bersin ya, jangan-jangan kena, ya kan? Loh, dari mana? Wong zaman dulu kita bersin-bersin apa toh? Kita uang zaman dulu aja kita sampai dikerii semua satu badan ya kan. Wah pakai sakit semua. Oh gampang masuk angin. Sekarang masuk angin tidak ada, ganti sudah. Tidak ada masuk angin sekarang udah tidak ada. Tiap kali muncul, buat disogrok hidungnya diperiksa ya kan. Dimasukin itu supaya kita bisa ngecek kondisi kita bagaimana ya kan. Loh langsung pikiran itu jadi kalut tidak karu-karuan. Loh Pak kok kayak gitu? Loh saya juga ngalamin, tenang aja ya kan. Oh saya juga mikir gitu, kalau saya tidak mikir gitu saya tidak ngomong sama saudara hari ini. Saya juga mikir yang sama. Tapi ketika saya mikir itu saudara, saya cepat menghancurkan di pikiran saya, betul? Jangan diterusin. Hancurkan dalam nama Yesus, tidak. Aku sehat. Udah kita minum tolak angin ya kan. Langsung seger, wah sehat kembali. Langsung beraktivitas. Pikirannya saudara, kalau engkau terus mikir tiap hari, saudara ini apakah tidak tersiksa hidupmu? Udah kita gak usah persekutuan dulu deh. Ini hati-hati loh, bahaya loh. Ini tinggi banget. Udah usah persekutuan, di rumah aja. Saya ceritain saudara, ada
Ada orang yang sangat hebat. Saya pelayanan ke Surabaya. Diceritakan, Pak, jemaat saya ini, waduh Pak hebat banget. Udah gak keluar rumah, di rumah terus nyemprot terus di rumah dibersihkan. Semua yang masuk ke rumah tuh disensor, hebat. Pak, kenai Pak. Saya bilang, memang nasib kalau itu. Loh ya betul saudara, sudah kayak apa hebatnya. Saudara, berdoalah. Amin. Doamu itu kuat kuasanya. Doamu kuat kuasanya. Tapi bukan berarti sembrono sembarangan loh, bukan loh. Wah biar aja gak usah pakai masker, sembarangan belusukan kemana-mana. Ya enggak. Cuci tangan, kerjakan dengan baik bagian kita. Ya kan? Itu kan aturan kesehatan, kerjakan. Tapi berdoalah. Dan jauhkan hatimu dari semua pikiran-pikiran yang membuat engkau ketakutan. Singkirkan. Setan kerja di sini. Terus. Saya melayani satu ibu saudara satu kali. Kasihan saudara. Pak Victor, saya tuh tiap hari gemeteran hati saya. Loh Bu kenapa? Saya lihat TV beritanya kok mengerikan ya Pak. Katanya sakitnya kayak gini. Itu enggak sakit tuh saudara. Cuma tiap hari itu nanti dingin badannya. Gemeteran. Depresi saudara. Enggak apa-apa, enggak ada sakitnya saudara. Sehat. Saya bilang ini orang kenapa? Ini ketakutan lihat berita tante. Berubah ya tante. Hari ini enggak usah lihat TV lagi ya. Lihat berita-berita yang mengerikan, menakutkan. Terus gemeteran. Panas, terus dingin, panas dingin tiap hari loh saudara. Sampai semua menantunya manggil saya, Pak perlu didoakan mama saya ini kayak gini. Gak sakit. Kenapa? Pikirannya diserang. Tiba-tiba ngerasa, kita agak panas ya, demam ya. Kok kedinginan ya? Ya toh? Ayo saudara, hari ini perang di sini juga ada kelihatannya. Saya lihat muka-mukanya ada ini. Kelihatan, segitu langsung muncul di sini tandanya, ting ting. Ah, ini orangnya ya. Saya bisa lihat mau sapa-sapa yang muncul di sini, ting langsung kelihatan tuh. Yang pikirannya gampang ditembus setan. Hari ini engkau mesti punya senjata yang kuat. Tuhan, ketopong aku pakai hari ini. Tidak ada pikiran negatif yang muncul dalam hidupku. Ini piye ya kalau kondisi tidak berubah. Nanti kan susah kita, menderita. Tokoku sepi, gini-gini nih. Piye kita, nanti bangkrut, tidak bisa sekolah anak-anak. Gimana? Terus. Lawang masalahnya satu saudara. Tiba-tiba pikiran itu bisa panjang banget macam-macam. Ya kan? Cuma gara-gara satu hal saudara. Cuman gara-gara mungkin rodok panas sedikit, tidak enak lehernya. Langsung pikir, kalau aku sakit gimana ya? Langsung masuk rumah sakit, biayanya besar loh. Saya itu mati. Nanti anak-anak siapa yang melihara? Loh, belum apa-apa, baru ngerasain panas. Sudah mikir jauh banget saudara. Sampai mati, anak-anak siapa yang melihara? Loh saudara, itu loh setan saudara. Hentikan, amin. Jangan mau digituin. Pakai ketopong hari ini. Minta ke Tuhan, Tuhan bungkus kepalaku. Pikiranku ini loh saudara, dijagain Tuhan. Supaya kita tenang dan aman. Amin. Kalau engkau dijagain, hidup saudara aman. Kemudian ambillah pedang roh, yaitu firman Allah. Ambil pedang roh, dipakai pedang rohnya. Saudara, pakai pedang rohnya. Itulah firman Allah. Lah, pedang roh itu untuk nyerang. Tadi saya ngomong, setan itu jangan diajak berdamai. Oh, sama setan enggak apa-apa. Pokoknya setan kamu diam-diam ya, aku juga diam-diam ya. Aku enggak ganggu kamu, jangan ganggu aku loh. Enggak bisa, mana ada kayak gitu saudara. Setan enggak akan pernah diam dengan saudara. Dia akan selalu mengganggu saudara. Sebab dia itu melihat ada kuasa dalam hidup saudara ini. Dia melihat saudara, ada yang hebat, yang berbahaya dalam hidupmu. Dia pasti mengganggu saudara. Setan mungkin lebih tahu tentang kehebatanmu daripada saudara sendiri. Loh betul. Saya dengar satu cerita saudara. Satu kali di gereja kami yang dulu itu, ada seorang nenek tua. Nenek ini, wah sederhana pakai jari itu ya, pakai sarung ke gereja, sederhana banget saudara. Satu kali dia itu kos di rumah seseorang. Dia tinggal karena dia sudah nggak punya keluarga, makanya dia kos tinggal di satu keluarga saudara. Nah keluarga dia belum kenal Tuhan. Satu kali keluarga ini masih suka pergi ke orang pintar, keluarga ini. Jadi mereka mau untuk tokonya supaya laris ke orang pintar, tanya, ini mesti diapain tokonya ya gini. Satu kali dia datang ke orang pintar, dia tanya, toko saya supaya laris diapain ya? Ya dibuka terus, jangan ditutup supaya laris ya kan? Dia tanya macam-macam. Itu orang pintarnya, dukunnya, paranormal ini. Loh, sebentar. Aku itu di rumahmu itu ada orang hebat loh. Lebih tinggi dari aku ilmunya. Siapa ndak ada di rumah? Ada. Di rumahmu ada satu ibu tua. Itu yang sakti. Punya kehebatan, ilmu tinggi. Tidak ada. Ada. Ibunya kayak gini di rumahmu. Itu orang punya hebat. Aku lihat ada yang bungkus dia. Dan itu orang punya kehebatan loh.
aku ilmu kalah dengan ibu itu di rumahmu. Siapa ibu itu? Maka orang ini pulang ke rumahnya. Dia tahu yang kos di rumahnya ibu tua itu, yang jemaat kami itu saudara. Dia cerita, Bu, aku orang pintar tadi, paranormal. Dan dia ngomong, di rumahmu ada ibu tua yang kayak gini. Itu orang luar biasa. Hari itu ibu tua itu mendoakan dia. Kita doakan kamu supaya tokomu laris. Dia udah usah kesana lagi. Tak doain aku aja dalam nama Tuhan Yesus. Dia cerita tentang Tuhan Yesus kepada orang itu saudara, yang tidak kenal Tuhan. Betul, kadang-kadang musuh lebih tahu kekuatan kita daripada kita sendiri saudara. Saya berdoa hari ini, kenali kekuatanmu. Kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Pakai semua yang tidak iblis miliki. Dan dia tidak bisa menyentuh, mengganggu hidup saudara. Kalau engkau punya itu dalam hidup saudara. Amin. Saya berdoa hari ini setiap kita bangkit. Bangkit hari ini. Kenakan semua ini saudara. Injil damai sejahtera, omongin damai sejahtera. Jangan bawa ketakutan. Kita omong semua yang baik. Berpikir yang baik. Panahkan, kalahkan semua panah api dari si setan. Dan saya percaya di hari-hari yang jahat ini, engkau akan jadi orang yang bertahan dan punya kekuatan. Dikatakan dalam ini, engkau bisa bertahan pada hari jahat. Ini hari-hari jahat. Tidak ada cara lain saudara. Engkau harus kuat dan engkau harus bertahan. Amin. Kalau engkau pakai semua yang setan tidak punya. Setan itu tahu firman, cuma dia tidak pelaku firman. Ya toh? Baca di Lukas 4. Setan pernah mengutip ayat Mazmur 91. Tuhan berkata kalau engkau lompat dari atas, malaikat menatang kakimu. Itu setan pakai firman toh, tapi setan percaya firman enggak? Pelaku firman enggak? Enggak. Beda setan sama kita cuma satu. Dia tahu firman. Dia juga membaca firman, dia cari-cari firman. Tapi dia tidak pernah melakukan firman. Betul? Dia tidak mau melakukan firman karena kalau sampai dia melakukan firman ya dia angus ya kan, tidak mungkin. Ini kuasa Tuhan bekerja. Setan tidak mau, tidak bisa. Tidak mau dan tidak bisa. Tapi kita anak-anak Tuhan, kita bisa baca firman, bisa percaya firman, dan kita punya kuasa melakukan firman. Dan itulah yang menjadikan kita ini anak-anak Tuhan berbeda dari orang lain. Tiap kali engkau melakukan, mengerjakan firman. Satu kesaksian saudara, satu kali ada seorang dari jemaat kami, dia itu tukang pelatih gym. Ya, ketika pandemi kayak gini saudara, semua tempat gym, kebugaran tutup. Tidak boleh kumpul-kumpul ya kan. Semua dibatasin, dia termasuk dia. Karena hari ini semua orang takut pergi ke gym. Kan kumpul semua ya kan bahaya. Maka hari itu tutup tempat gymnya dia. Padahal dia itu yang melatih. Nah, terus gimana kerjaannya? Juga dapat uang lah saudara. Dia mikir aduh, aku gimana ya hidupku ini ya. Gak dapat duit nih, tutup semua. Tapi dia bersaksi Pak Victor, aku tuh selama masa pandemi aku tidak takut tuh Pak. Loh kenapa? Aku tahu tempat melatihku beberapa gym tutup semua. Aku nganggur, tidak gajian. Tapi aku tetap percaya Tuhan bisa pelihara. Terus gimana ceritanya? Dibilang saya itu ya, tidak sengaja bisa direkomendasi orang untuk melatih anak-anak polisi, anak tentara yang mau tes masuk akademi polisi dan akademi tentara. Karena mereka itu perlu fisik yang kuat, ya kan? Bukan cuma IQ-nya pintar, tapi fisik harus kuat. Dibilang mereka sudah dilatih sama semua trainer-trainer dan tetap tidak punya kekuatan. Fisik mereka tidak bisa tumbuh cepat kekuatannya. Tiba-tiba ada yang ngomong, itu loh pakai orang itu. Itu hebat loh orangnya. Orang Kristen ini saudara. Dibawalah dia ke sana. Dan dia melatih anak-anak pejabat yang mau sekolah akademi polisi. Itu yang manggil dia jabatan tinggi-tinggi saudara. Dan dia melatih. 2 minggu dia melatih anak-anak itu. Dan waktu dites, kekuatannya, pertumbuhannya sangat bagus. Bapaknya berkata, wah baik kamu aja. Semua guru-guru yang lain berarti aku tidak mau kecuali kamu. Dan dia dipakai. Karena bisa menolong anak-anak ini punya kekuatan untuk dites masuk akademi kepolisian dan tentara. Keterima. Ini pejabat tinggi ngalamin anaknya. Dia ngomong, anakmu masuk. Pakai ini loh, dipanggil sana. Anak masuk, pakai ini loh. Ini orang dibawa kemana-mana keliling saudara. Melatih anak-anak pejabat-pejabat saudara. Dan semuanya bagus reportnya, hasilnya. Dan dia berkata, Pak,
gaji saya Pak, waduh Pak, 10 kali lebih banyak daripada biasanya Pak. Saya tahu tempat gym ditutup. Kalau kita percaya Tuhan ya Pak, dia gaya bersaksi sama saya. Kalau kita percaya Tuhan ya Pak, ya kita tuh bisa loh Pak, mendapatkan 10 kali lebih baik. Walaupun dunia berkata, kamu tidak punya kerjaan, semua tutup. Aku percaya Tuhan, saya dikontrak di mana-mana. Bukan cuma dikontrak Pak, saya punya kenalan orang tinggi-tinggi Pak. Sebab anak-anak mereka saya yang melatih. Saya bilang hebat kamu ya, uangnya tambah banyak, punya kenalan yang orang-orang tinggi, kamu diberkati luar biasa. Saudara, itulah yang Tuhan inginkan. Dia bilang saya itu percaya firman. Tiap minggu saya dengerin firman disampaikan, tak ambil Pak, saya kerjakan dalam hidup saya. Dan saya melihat saya diberkati dengan luar biasa. Hari ini gak ada pilihan lain di masa yang seperti ini. Saudara harus kuat, betul? Gak ada pilihan buat kita saudara. Gak usah milih, pilihlah satu. Kuat di dalam Tuhan dan di dalam kuasanya. Kalau dua ini masuk di sini saudara, hari ini engkau orang yang berdiri bertahan, yang lain tumbang, tetap berdiri. Sebab kuat dalam Tuhan dan di dalam kuasanya. Orang Kristen harus ngalami ini. Amin. Siapa doa hari ini semua saudara nangkep di rohmu dan mengerjakan. Semua senjata ini tak pakai Tuhan, tak kerjakan, setan kalah, aku yang menang. Tutup Alkitab saudara, kita berdiri sama-sama hari ini.